enjing lan mugi rahayu ingkang pinanggih. Para kadang ing enjing menika leres dinten Minggu Kliwon utawi akad Kliwon wulan Suro tahun 1954. Sumangga sami sesarengan muji syukur wonten ngarsani Gusti Allah. Gusti Pangeran ingkang murbeng dumadi moho linangkung ingkang sampun peparing samukawisipun kanugrahan dumateng kita sedaya ingkang awujud kebagaswarasan, ketentreman, dalah kerukunan. Dene kula panjenengan sedaya ing enjing menika saged makempal saperlu paring paseksen lan paring pangestu pandonga slamet anggenipun badhe ngawontenaken adicara Jamas Pusaka mugi tansah kebak ing karahayan. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Nah, dulur-dulur TV semuanya, luar biasa kita kembali lagi bertemu dengan bulan Suro, bulan yang sangat sakral bagi kita semua tentunya ya. Dan bertepatan hari ini seperti biasa, seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu ritual jamasan pusaka. Nah, hari ini seperti tahun yang kemarin sama. Bersama Pak Gito juga, tahun kemarin juga sama Pak Gito, hari ini juga bersama Pak Gito. Hari ini seperti biasa kita akan sedikit ngobrol-ngobrol tentunya tentang makna-makna dan karena seperti kita tahu sampai hari ini wabah corona masih juga belum bisa hilang ya. Pak Gito sehat ya? Ya, alhamdulillah. Ini Pak Gito. Hari ini kan kita mengadakan seperti tahun kemarin ya, ritual jamasan pusaka dan kebetulan kan sampai hari ini itu untuk virus corona sendiri masih belum hilang. Itu gimana kita sebagai orang Jawa menyikapi ataupun juga bertindak supaya ya semoga wabah ini segera berakhir. Ya, jadi begini, dengan kebetulan Jamas Pusaka pada hari ini ternyata masih mewabahnya virus corona. Maka dengan adanya Jamas Pusaka ini termasuk menghilangkan segala kotoran. Dari kotoran itu termasuk virus corona COVID-19 yang kita sebut sebagai pagebluk Mayangkara, dengan harapan dengan melestarikan, kemudian membudayakan acara adat Jamas Pusaka ini benar-benar segalanya akan bersih, termasuk virus corona akan segera sirna dari bumi Nusantara atau juga dari buana dunia secara keseluruhan, sehingga semuanya akan berjalan dengan sehat walafiat. Gitu. Ngeten Pak Gito. Ya. Kalau kita membicarakan tentang pagebluk itu kan katanya menurut cerita-cerita itu dulu itu juga ada ya pagebluk semacam ini, tapi beda kasus ya. Kalau boleh kita bercerita ke sedikit di masa lalu itu seperti apa Pak Gito? Ya, pagebluk tuh mulai zaman dulu memang ada. Jadi pagebluk tuh kalau zaman dulu orang akan benar-benar melihat ilmu perbintangan ya. Jadi di sebelah timur sana ada lintang Kemukus. Itu merupakan sebuah pagebluk yang akan melanda di bumi atau mungkin di dunia. Mulai dulu memang sudah ada yang namanya pagebluk, maka ada istilah pagebluk Mayangkara. Dalam cerita pewayangan pun juga ada. Jadi istilah pagebluk Mayangkara, kemudian ada istilah harus obati atau harus dimusnahkan dengan Jamus Kalimosodo, itu juga pernah ada cerita di dalam cerita pewayangan. Ternyata apa yang terjadi sekarang ini juga demikian.
Jadi kita upayakan dengan adanya Jamas Pusaka ini, semoga benar-benar Tuhan yang Maha Kuasa akan benar-benar memberikan keberkahan kepada kita, sehingga apa yang disebut virus corona, kemudian COVID-19, pagebluk Mayangkara benar-benar akan sirna dari dunia ini. Semoga virus corona segera berlalu ya. Jadi kita semua bisa kembali lagi beraktivitas dengan normal ya. Dan hari ini pun kita di sini semua di sini juga mentaati protokol kesehatan menggunakan masker. Nah, memang karena di sini kita tidak bergelombong ya. Dulu semuanya kita orangnya terbatas. Jadi ya itu tadi harapannya semoga pagebluk ini segera bisa berakhir. Nah, sirna ya. Pak Gito, kembali lagi ke bulan Suro ini nih. Pripun kita memaknai bulan Suro ini biar apa ya istilahnya untuk kehidupan ke depan itu supaya lebih tentram, lebih bisa mengetahui makna hidup yang sesungguhnya ditandai dengan bulan Suro itu seperti apa? Ya, gini, bulan Suro itu kan memang awal tahun baru bagi orang Jawa, yang itu sudah terjadi 1954 tahun yang lalu. Jadi sekarang ini tahun Jawa 1954. Nah, untuk itu usia yang sudah sekian ternyata sudah ditemukan zaman dulu adanya tahun baru ya kan. Maka memang pada bulan Suro itu yang penting apa? Kita selalu mengingat yang namanya Kiai Suro, Nyai Suro, jadi Ki Suro, Nyai Suro. Kemudian ada lagi Ki Sambang Dalan, Ki Sembung Dalan. Itu yang benar-benar kita ingat-ingat agar segalanya akan memberikan keselamatan kepada kita semua, termasuk kenapa kok kita mengenal istilah Ki Sambang Dalan, Nyi Sembung Dalan, karena dalam aktivitas keseharian kita juga sering melewati jalan-jalan ya kan, biar kita selalu diberi keselamatan di jalan dan lain sebagainya, termasuk anak turun kita. Jadi termasuk anak turun kita. Dan seperti tadi, yang penting pada bulan Suro itu kita harus senantiasa satu, semedi, berdoa. Yang kedua, sesirih, tirakat. Yang ketiga, sesuci, termasuk pendamasan pusaka gaman. Yang keempat, bawa raos atau sarasehan. Untuk menimbulkan mempertahankan kesatuan dan persatuan. Tuh. Gini terakhir untuk Pak Gito. Ya. Untuk terutama untuk generasi muda seperti saya yang masih awam, yang masih sangat belajar tentang kebudayaan dan hal semacam ini, apa pesannya Pak Gito di Suro tahun ini Pak Gito? Ya, pesan saya semoga benar-benar nanti dengan tidak adanya istilah rikuh perkewuh ya, atau mungkin alergi ya, terhadap budaya atau peninggalan adat ini, saya kira harus benar-benar mengkaji kepada para sesepuh, maka nanti lewat media cetak, media tulis, ya, media online dan lain sebagainya, itu kami mohon benar-benar acara-acara ritual seperti ini benar-benar dikembang luaskan agar mereka benar-benar akan memberikan evaluasi yang positif. Jadi diambil positifnya, jangan hanya negatifnya. Jadi jangan sampai nanti kita akan terjerumus ke hal-hal yang benar-benar lupa terhadap apa yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita atau leluhur kita, yang ternyata itu benar-benar adiluhung ya, demi keselamatan baik dunia maupun di akhirat nanti. Oke dulur-dulur, kembali lagi ya. Hari ini kita ada ritual Jamas Pusaka. Seperti biasanya kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol bersama Pak Gito, sesepuhnya lingkungan sini ya. Sekarang kita sama tuan rumahnya.
Pak Toto atau yang lebih apa ya, lebih terkenalnya Pak Oo manggilnya ya. Kalau suro-suro kemarin kita membahas beberapa tema-tema. Untuk suro tahun ini kita mau membahas tentang jimatan ya Pak ya. Iya. Jimatan. Nah, langsung saja ke inti pembicaraan. Jimatan itu apa dan seperti apa Pak? Ya, jadi gini Mas. Jimatan, banyak masyarakat yang salah pengertian bahwasannya keris, aku punya keris, ternyata yang dikasih lihat kerisnya kuningan. Punya semar, ternyata dikasih semarnya kuningan. Nah, ini yang saya maksud adalah kategori jimatan. Jimatan atau keris asmaan. Jadi biasanya ini untuk orang datang ke orang pinter atau dukun, punya hajat tertentu dikasih pegangannya, tapi diasmain dulu, diasmain. Jadi ini tidak bisa sampean kasihkan lagi, karena dia sudah dirapal di sini nama sampean. Beda kalau dengan pusaka keris yang dari buatan empu. Ini saya kasih contoh yang untuk jimatan. Banyak lagi, ada kantil, ada cabuk cemeti, macam-macam ragamnya banyak. Masyarakat di kita ini masih banyak yang seperti ini. Ini yang kadang-kadang dikategorikan syirik. Nah, Sebentar saya potong Pak. Ini yang bikin siapa ini? Sembarang orang bisa bikin berarti ya? ini diproduksi home industry. Home industry. Ya, dan Oke. ini jelas keris baru. Artinya era-era sekarang ini di pasar kaki lima banyak, dan ini murah-murah. Jadi jangan tertipu, jangan tertipu sampai keluar uang berapa ratus ribu sampai jutaan hanya untuk dapatkan benda seperti ini. Kalau gini, kembali lagi Pak, lebih detail ya, lebih detail. Ini tujuannya untuk apa? Itu tadi untuk masyarakat. Contoh secara umum lah biasanya. Ya, Kebanyakan orang. misalnya dia mau masukkan anaknya ke kerja, atau yang sudah bekerja pengen disayang atasannya, dikasih jimatan semar mesem. Oke. Atau yang pengen cari jodoh, atau yang pengen dikasihanin, jadi atasannya iba, biasanya dikasihkan semar mesem. Untuk usaha penglaris dikasih naga kiki seperti ini. Nah, terus untuk kolektor biasanya dikasih cabuk cemeti, kantil, macam-macam. Itu adalah tujuan mereka. Dan itu biasanya ke dukun atau ke orang pinter. Bahkan di beberapa pun juga ada yang pakai raja untuk melindungi rumah dan lain-lain. Itu adalah istilahnya saya bilang jimatan. Berarti Beda nanti dengan pusaka yang selama ini kita bahas. Yang topik kita yaitu, kalau ini kan beda. yang dari empu ya. Ya, Oke. Jadi ini bisa disimpulkan jimatan ini dipesan memang untuk tujuan tertentu. ya tujuannya. Misalkan aku pengen tokonya laris, ini memang dibikin pakai untuk itu. jimatan. Dan ini karena murah. Artinya murah, gampang didapatkannya di kaki lima. Home industry ya. Ya betul. Kalau tadi kembali lagi sedikit di asma. Di asma itu artinya diberi nama asmaan itu. Jadi pengen masukkan kodam. Kodamnya biar nempel di jimatan ini, diasmain namanya. Ini si A, namanya si A ini, kodamnya siapa di satu. Sehingga ada maharnya. Maharnya mereka melalui perantara orang pintar. Orang pintar itu tadi di Iya. asma untuk menyatukan antara si pemesan dan kodamnya itu tadi. Ya betul. Oke, jadi sangat kelihatan itu ya perbedaannya dengan pusaka yang memang bikinannya empu Kalau secara bikinan empu, dia secara alami empu memang sudah memasukkan secara ritual untuk tujuan keris. Kan jenis keris banyak macamnya. Oke. Nah, oke sekarang kita membahas itu tadi sekilas tentang apa namanya jimatan, kurang lebih seperti itu tadi. Sekarang kita masuk ke pembicaraan selanjutnya. Tadi sudah disinggung keris ya, itu memang diciptakan oleh empu dengan dapur dan makna dibalik itu semua. Iya. Nah, Pak O, sebenarnya kalau kita ngomong keris atau pusaka itu ibunya atau mbok-mbokane keris itu sebenarnya dapur apa sih ya? Jadi begini ya,
kita sama-sama belajar. Artinya saya bukan ahlinya keris atau pintar dalam hal keris, tidak. Saya juga pengamat keris, pengamat pusaka, juga senang dan koleksi. Jadi istilah ibunya keris itu tilam upih. Tilam upih. Ya, tilam upih itu adalah ibunya keris karena ada 4 pusaka yang untuk teman-teman kolektor itu wajib dimiliki. Oke. 4 pusaka yang harus dimiliki. 4 pusaka yang wajib dimiliki oleh. Ini sebenarnya bukan hanya untuk kolektor ya. Ya lebih bagusnya untuk penggemar keris. Pecinta. Pecinta benda pusaka atau dari generasi-generasi turun menurun, sebaiknya ada 4 yang disimpan. Oke, 4 ini 4 pusaka inti lah Ya, kasarannya, pusaka Pak. inti, Apa ya. aja, Pak? Yang pertama tilam upih tadi. Tilam upih, oke. Ibunya keris. Heeh. Kedua tilam sari. Sari. Ketiga brojol. Yang keempat jalak sangu tumpeng. Oke. 4 inilah sebenarnya kunci dari kehidupan kita untuk apa istilahnya di dunia ini sempurna. Jadi sempurnanya itu 4 ini. Bukan berarti kalau tidak punya 4 tidak sempurna, tidak. Itu adalah kami sekumpulan para pencinta pusaka, 4 ini yang selalu diburu. Menyimpulkan itu ya. Ya, 4 ini yang wajib kita buru. Bisa diperdetail Pak satu-satunya. Ya, Tilam upih. Kita mulai dari tilam upih dulu. Iya. Kenapa kok dibilang ibunya ibunya keris? keris? Kenapa? Karena tilam upih itu kita lihat cirinya dulu ya. Ciri-cirinya itu dia sangat sederhana. Hanya ada pijetan, ada keringkel alis 1, sumbuhan polos. Itu memaknai adalah restu atau ya restu dari orang tua, restu dari guru. Tempat tilam itu adalah tempat di mana kita harus menghargai, kita harus juga mempunyai harapan untuk generasi penerus kita ke bawah. Itu tilam upih. Kemudian tilam sari. Tilam itu adalah tempat, sari adalah wangi atau harum, dan itu untuk tujuan rumah tangga. Di rumah tangga, kalau istilahnya sekarang sakinah, mawadah, warohmah. Oke. Jadi dari tilam upih adalah sang guru mendoakan kepada anak turunnya supaya kehidupannya bagus. Kemudian tilam sari sebagai keharmonisan rumah tangga. Nah, yang ketiga adalah brojol. Brojol itu mempunyai makna lancar. Semua apa yang kita inginkan bisa terlaksana. Kita mendapat masalah di rumah tangga pun juga akan segera selesai. Dan ciri-ciri dari brojol itu dia punya pijetan langsung. Jadi tikel alisnya itu tidak ada. Jadi dia terbuka ke atas, langsung ke atas, itu brojol. Yang terakhir jalak sangu tumpeng. Jalak sangu tumpeng itu mempunyai makna sebagai apa yang ada itu kita tercukupi semuanya. Jadi berarti makan ya? Ya, pangan. termasuk sandang, pangan, papan, kemudian kebutuhan-kebutuhan lain, namanya jalak sangu tumpeng. Jadi kita sudah dicukupi semuanya. Jadi kita dapat restu orang tua, upih, kita harmonis rumah tangga, tilam sari, segala keinginan kita bisa brojol semua, masalah pun juga bisa diatasi. Kemudian apa kebutuhan kita semua terpenuhi. Ya, 4 pusaka ini sebetulnya yang harus kita punyai untuk para pencinta atau kolektor. Kalau yang lain-lain itu adalah pendamping, terserah. Yang look sekian ini semuanya looknya lurus semua. Tidak ada yang look ya? Ya, tidak ada yang look. Oke. Walaupun look nanti pada akhirnya pasti lurus. Ada enggak keris look di sini? Enggak ada. Ada. Nah ini, akhirnya atasnya kan lurus. Iya. Walaupun ini berliku-liku, tapi atasnya tetap lurus. Coba cari, ada nggak yang nggak lurus? Oh, pasti lurus semua. Iya. Oke. Jadi endingnya tetap lurus ya? Ya, endingnya pasti lurus. Oke, jadi seperti itu, saudara semuanya.
Ini untuk para pecinta pusaka, saya lagi 4 pusaka ini dari segi makna itu memang perlu. Kalau kita butuh yaitu yang utama Pak ya. Ya. Utama ini 4 pusaka itu tadi ya. Jadi sedikit pembahasan kita di bulan Suro ini ya, yang jelas semoga apa ya, tahun depan kita masih bisa dipertemukan lagi, Suro-Suro tahun depan kita bisa melakukan ritual seperti ini, jadi Dengan tema yang berbeda. lain lagi ya. Ya. Setiap tahun kita kan selalu beda Pak, Beda. ya? Selalu Setiap ya. tahun harus beda. Nanti tahun depan dengan tema yang lain lagi, dan semoga budaya acara budaya seperti ini semakin lestari dan tidak punah tentunya. Ada sedikit pesan-pesan untuk orang-orang seperti saya, generasi muda yang masih awam Pak. Ya pesannya sederhana aja. Jangan keburu ingin tahu. Jangan terlalu penasaran. Biasa-biasa saja. Itu saja pesannya. Tahun ini itu saya tidak tahu. Ada wahyu seperti itu.